Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mezbah Syukur, dimanapun berada pagi hari ini, kita mau datang sama-sama, kita mau siapkan hati kita mau bersyukur pada Tuhan. Jika pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, mari kita sama-sama datang dengan kesungguhan hati, biar Tuhan boleh memberikan hikmat kepada kita, memberikan tuntunan, untuk aktivitas kita sepanjang hari nanti, biar Tuhan terus menuntun langkah-langkah kita. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang mengalir selalu senantiasa di dalam hidup kami. Pagi ini kami merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh memberkati kami. Kami boleh tidur dengan baik dan kami boleh bangun dengan baik juga. Kami mau bersyukur kepada Tuhan buat setiap situasi yang kami hadapi, setiap hal yang kami hadapi saat ini. Kami mau belajar untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, untuk terus berserah penuh kepada-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kedamaian di dalam hati kami. Dan kami pagi hari ini mau datang lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih dalam menikmati kasih Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan boleh melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami yang rindu, yang haus akan Engkau. Biar Engkau puaskan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita, naikkan pujian penyembahan kita. Mari berkata terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami mau lebih dalam. Engkaulah segalanya Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari lebih lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Kami rindukan Engkau pagi ini Tuhan. Lebih dalam ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan.
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, mengasihimu. Biar pagi hari ini kami boleh datang menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap roh kami datang menyembah. Kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Allah kami yang hidup, Yesus, hanya Kau yang layak untuk disembah. Yesus, kami mau lebih dalam lagi. Mari dengan segenap hati datang, datang pada Tuhan segala yang ada. Yesus. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari dengan segenap hatimu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Biar kasih Tuhan mengalir bagi kami. Kasih-Mu mengalir Tuhan, melawat setiap kami, umat-Mu yang rindu. Biar kami boleh merasakan indahnya dekatan-Mu Tuhan. Kau segalanya bagiku, Engkau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Engkau segalanya Tuhan. Segalanya bagiku. Mari naikkan dengan segenap hati, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kau segalanya Di hidupku, terima kasih. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara. Ku angkat suara memuji. Mari sembah Dia lebih lagi. Engkau segalanya, Kau segalanya Kau bagiku. segalanya Tuhan bagiku. Kau segalanya Mari dengan nikmat. di hidupku. Oh, Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan, Ku angkat tangan ku
Mari sembah Dia. Angkat Ku suara angkat suara memuji-Mu, Kau segalanya Tuhan. segalanya Bagiku Engkau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tanganku, Ku angkat tangan menyembah-Mu. ku angkat suara, Ku angkat suara memuji-Mu. Mari datang, mari sembah. Engkau segalanya Tuhan dalam hidup kami. Tak ada yang menggantikan-Mu, Yesus. Engkau selalu ada dalam setiap musim kami. Kau tak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau segalanya bagiku, Engkau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan, Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara, Ku angkat suara memuji-Mu. Mari lebih lagi. Kau segalanya bagiku. Biar kasih Tuhan mengalir menjamah setiap kita hari ini. Kau segalanya di Dengan segenap hati nyatakan. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara, Ku angkat suara memuji-Mu. Sekali lagi, Engkau segalanya, Kau segalanya Engkau segalanya bagiku. Tuhan. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan, Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara pada kami, sampaikan isi hati-Mu, kami membuka hati bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Kita bersyukur berjumpa kembali pagi ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan membangunkan kita sehingga kita dapat melakukan kembali aktivitas kita. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan ya, agar saudara hari ini kita boleh awali dengan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 3, firman Tuhan berkata, kalau kita lihat judul perikopnya, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat yang pertama, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. 2, berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayat yang ketiga, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa ketika kita ini sungguh-sungguh hidup menurut jalan-jalan Tuhan, maka kita ini akan berbahagia.
Ada upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup taat kepada Tuhan. Makanya judul perikopnya bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Saya percaya kenapa Alkitab itu ada, kenapa firman Tuhan itu ditulis, yaitu agar manusia itu boleh hidup berbahagia ketika mereka menuruti tentunya semua yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Masalahnya sekarang di dalam kenyataannya banyak orang hidup tidak bahagia. Nah, kenapa mereka tidak bahagia? Tentunya karena mereka menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Sebenarnya simple saudara, hidup ini bahagia ya ketika kita ini ya sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan. Makanya Mazmur 119 ayat yang pertama dikatakan berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Ya, berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela. Apa itu cela? Cela itu noda. Ya, cela itu perbuatan yang tercela, yang tidak baik, yang tidak terhormat. Ya, dikatakan berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Setiap hari kita diperhadapkan dengan dosa dan perbuatan yang tidak baik di depan kita. Tetapi orang-orang yang terus memilih untuk hidup benar, untuk hidup tidak bercela, mereka itu akan berbahagia saudara ya. Karena seluruh perbuatan kita itu akan menyertai mengikuti kita dan ada upah bagi orang-orang yang mau hidup tidak bercela. Dikatakan berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita tidak bercela? Bagaimana hidup ini supaya kita tidak melakukan sesuatu yang jahat? Tentunya ya, waktu kita hidup menuruti firman Tuhan. Di dalam Alkitab, firman Tuhan ini sudah menunjukkan begitu banyak jalan yang harus kita jalani agar hidup kita ini boleh berbahagia. Namun ya sayangnya banyak orang itu hanya membaca Alkitab, ke gereja setiap hari Minggu, hanya mendengarkan firman tapi tidak melakukan. Ya, orang yang melakukan firman Tuhan, merekalah yang akan berbahagia. Bukan soal seberapa banyak saudara mendengar, tapi seberapa banyak saudara menjadi pelaku firman. Karena itu dikatakan berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Yang kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang kedua dikatakan orang yang berbahagia adalah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan. Ya, ada janji dalam firman Tuhan ini, dalam Taurat Tuhan, dalam Alkitab itu ada janji-janji Tuhan, tapi ingat ada peringatan-peringatan Tuhan. Ya, ada janji Tuhan. Ya, mengikut Tuhan hidup kita akan berbahagia. Di dalam Yesus ada pengharapan, tetapi jangan diabaikan peringatan. Ya, firman Tuhan berkata peringatan-peringatannya itu apa? Barang siapa hidup melakukan keinginan daging maka dia akan mati binasa. Ya, barang siapa yang tidak menuruti hikmat, tidak takut Tuhan, maka hidupmu akan celaka. Itu namanya peringatan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu. Itu peringatan. Ya, di dalam Alkitab ada janji Tuhan, ada peringatan-peringatan. Seringkali orang hanya menggarisbawahi janji-janji Tuhan di Alkitab, di stabilo tuh. Kalau ada yang bagus-bagus, tapi ketika peringatan-peringatan Tuhan itu tidak lagi dibaca, tidak lagi direnungkan. Jadi firman itu berisi nasihat dan juga peringatan. Nah, zaman-zaman sekarang itu orang sudah nggak mau yang memperingatkan kita. Ya, Alkitab berkata, ya peringatan-peringatan itu harus kita dengar. Berbahagialah orang yang memegang ya peringatan-peringatannya. Peringatan Tuhan. Ya, kalau engkau hidup sungguh-sungguh ya mengikuti firman-Ku, mengikuti Taurat-Ku, mengikuti hukum-hukum-Ku, maka perjalananmu berhasil dan beruntung. Ya, tapi kalau engkau tidak melakukannya, maka perjalananmu akan sial ya, dan engkau akan mengalami celaka dalam hidupmu. Itu kita enggak dengar ya peringatan Tuhan. Janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Itu peringatan. Dan kalau peringatan itu kita langgar, ya maka
maka pasti kita akan mengalami banyak ya kekecewaan di dalam hidup dan hal-hal yang membuat kita ini jatuh dalam pencobaan. Ya, dan berbahagialah orang yang mencari Dia dengan segenap hati. Saudara, mari kita menjadi orang-orang anak Tuhan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Bukan dengan terpaksa, tapi dengan segenap hati. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dengan segenap hati. Kita mau berdoa, aku mau berdoa dengan segenap hati. Kita mau menyembah, kita menyembah dengan segenap hati. Karena sesuatu yang kita lakukan dengan segenap hati, itu sama dengan artinya kita melakukannya dengan iman. Dan apapun yang kita lakukan dengan iman, pasti akan mendatangkan berkat. Carilah Tuhan, dikatakan yang mencari Tuhan dengan segenap hati, dialah yang akan berbahagia. Saudara, ayo kita cari Tuhan hari-hari ini. Jangan malas mencari Tuhan. Banyak orang beranggapan, buat apa saya cari Tuhan? Ngapain saya cari Tuhan? Ya, Tuhan kok dicari-cari. Mencari Tuhan artinya ada sebuah rasa lapar dan haus. Setiap hari kita harus mencari Tuhan. Ya, mengenali jalan-jalannya, mengenali hatinya. Apa yang Tuhan mau dari hidupku? Aku mau mencari Tuhan, mencari firman Tuhan, ya. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang berbahagia. Yang ketiga dikatakan, yang juga tidak melakukan kejahatan tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak melakukan kejahatan tetapi hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Mari Bapak Ibu jauhkan segala kejahatan dari hidup kita, baik kejahatan yang terlihat di depan mata maupun yang tidak terlihat di dalam hati. Biar Tuhan menyelidiki kita, sebab hanya orang-orang yang mau ya mencari kebenaran, melakukan kebenaran, mereka yang akan mengalami kebahagiaan. Karena itu ya jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan tinggalkan Taurat Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan. Jangan jauhkan dirimu dari hukum-hukum Tuhan, tetapi mari kita sungguh-sungguh mencari Dia dan hidup di dalam takut akan Tuhan, maka pasti hidup kita akan berbahagia. Kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan oleh firman Tuhan hari ini bahwa untuk bisa berbahagia di hidup ini, kamilah yang harus menaati segala perintah-perintah Tuhan. Bahagia atau tidaknya hidup kita ditentukan oleh bagaimana kami berespon terhadap firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang taat Tuhan kepada firman-Mu. Mari naikkan pujian ini saudara menjadi doa kita. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, kami renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ajar kami taat Tuhan pada firman-Mu, pada jalan-jalan-Mu, agar kami berbahagia. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat peringatan-peringatan Tuhan, buat janji-janji Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada-Mu Bapa. Bukan hanya memegang janji-Mu, tapi taat kepada peringatan-peringatan Tuhan. Agar hidup kami boleh berbahagia. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan.
urapi setiap kami, mampukan kami untuk terus berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bawa kami taat kepada firman Tuhan, kepada Taurat-Mu Bapa, kepada hukum-hukum-Mu, kepada perintah-perintah-Mu. Bawa kami Tuhan untuk senantiasa berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mencari Engkau, bangun di pagi hari mencari wajah Tuhan, belajar untuk melakukan firman-Mu. Itulah yang lebih utama Tuhan. Bukan hanya mendengar saja tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, dimanapun mereka berada Tuhan sertai. Engkau juga Tuhan yang menyertai apa yang kami lakukan dengan tangan kami pada hari ini. Tuhan buat berhasil, dijauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, apapun hal-hal yang menimpa kami Tuhan, yang itu dibuat oleh iblis, rancangan-rancangan setan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan Engkau memberkati semua rencana-rencana yang kami buat, biarlah Tuhan berjalan di depan kami. Kau juga memberkati Bapa setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan tambahkan 1 tahun lagi, damai sejahtera, umur panjang, kesehatan, kekuatan ada dalam hidup mereka. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat ada di tangan kiri. Berkati juga setiap mereka yang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Setiap mereka yang sedang ada dalam pergumulan, beban berat, Tuhan juga beri Tuhan pemulihan, Tuhan beri kelegaan di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan untuk setiap mereka yang hari-hari ini Tuhan mencari pekerjaan, mengalami kesulitan hidup dalam keuangan, Tuhan memberkati dan menyertai. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan kita saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.